A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pembahasan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang bilangan rakaat di dalam sholat-sholat fardu. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bertawassul kepada para guru-guru kita, lebih khususnya kepada pengarang kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhina khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa Syekhuna Dhafir Munawwar wa Syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa Syekhuna Kiai Muzakkir Ridwan wa Hadratu Syekh Hazim Asy'ari thumma khususan ila Syekh Musannaf wa khususan ila Syekh Syuji wa nafa'ana bi ulumihim fid daraini antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an wa zawjan salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Faslun ay hadza faslun. Wa raka'atul faraidi, dan adapun rakaat-rakaat salat fardu sab'ata asyara itu ada 17 apanya rakaatnya. Fiha ialah di dalam salat fardu arba'un wa thalathuna, adapun 34 apanya sajadatan sujudnya. Dan di dalam salat juga wa arba'un wa tis'una, adapun 94 takbiratan takbirnya. Wa fiha, dan ialah di dalam salat wa tis'u tasyahudatin. Wa fiha, dan ialah di dalam salat tis'u tasyahudatin, adapun 9 kali tasyahud. Wa fiha, dan ialah di dalam salat asyaru taslimatin, adapun 10 kali salam. Wa fiha, dan ialah di dalam salat wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna, adapun 153 kali apanya tasbihatan tasbih. Wa jumlatul arkani, dan adapun jumlah dari rukun-rukun fis sholati di dalam salat itu mi'atun wa sittatun wa ishruna, adapun ialah 126 apanya rukunnya. Fis subhi, ialah di dalam salat subuh salasuna, adapun 30 apanya rukunnya. Wa fil maghribi, dan ialah di dalam salat maghrib isnani wa arba'una, adapun 42 apanya rukunnya. Wa fir rubaiyati, dan ialah di dalam salat yang sebangsa 4 rakaat arba'atun wa khamsuna, adapun 54 apanya rukunnya. Waman, dan barang siapa ajaza yang tidak mampu siapa man anil qiyami dari berdiri fil faridati di dalam salat fardu shalla, maka salat siapa man jalisan dengan cara duduk. Waman, dan barang siapa ajaza yang lemah siapa man anil julusi dari duduk shalla, maka salat siapa man muttaji'an secara baring. Jadi fasal ini menjelaskan tentang bilangan-bilangan di dalam sholat. Yang pertama, rokaat. Mengenai rokaat, ini kan kita bicara tentang sholat fardu. Jadi sholat fardu yang
diwajibkan, artinya sholat yang diwajibkan untuk umat muslim itu ada 5 waktu. Ada sholat subuh, itu biasanya di pagi hari itu sholat subuh, ada sholat duhur ketika siang hari, kemudian ada sholat asar ketika sore hari, kemudian ada sholat maghrib, sholat yang menjelang malam itu, kemudian ada sholat isya di malam hari. Nah, dari 5 waktu sholat ini kita jumlahkan bilangan rokaatnya, terdapat 17 rokaat. Ada sholat subuh 2 rokaat, sholat duhur 4 rokaat, sholat asar 4 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, dan sholat isya 4 rokaat. Jadi totalnya sab'ata asyara rokaatan, 17 rokaat. Kemudian di dalam sholat fardu juga, artinya 5 waktu sholat tadi itu terdapat arbaun wa thalathuna sajadatan, terdapat 34 kali sujud. Jadi di dalam satu rokaat sholat kan kita tahu bahwa jumlah rokaat di dalam sholat fardu itu kan ada 17. Nah, di dalam satu rokaat dari 17 rokaat itu terdapat 2 kali sujud. 2 kali sujud. Jadi kita kalikan, sudah sholat subuh kan ada 2 rokaat, berarti ada 4 kali sujud. Sholat duhur ada 4 rokaat, berarti di situ ada 8 kali sujud. Demikian asar juga pasti 8 kali sujud. Isya juga 8 kali sujud. Maghrib ada 3 rokaat, berarti ada 3 kali 2 kali sujud ya dalam satu rokaat, berarti ada 6 rokaat. Jadi total semuanya ada 34 kali sujud. Nah, ini kita bahas tentang bilangan-bilangan di dalam sholat. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian watis'una wa arba'un watis'una takbiratan. Dan di dalam sholat juga itu terdapat 94 kali takbiratan takbir. Jadi mulai dari kita niat Allahu Akbar itu sudah 1 kali sholat. Ini kita hitung dalam satu rakaat itu ada berapa kali takbir sih? Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar untuk ruku, bangun dari ruku sampai Allah liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar untuk sujud, ini sudah 3. Kemudian bangun dari sujud lagi, Allahu Akbar 4. Kemudian sujud lagi 5. Kemudian bangun dari sujud untuk memasuki rakaat kedua, itu 6. Jadi setiap rakaat itu terdapat 6 kali sujud, kecuali di rakaat terakhir itu terdapat 5 kali sujud saja, kayak gitu. Kalau sholat subuh ya kan hanya ada 1 kali tasyahud, dia tasyahud akhir di rakaat kedua. Beda dengan sholat maghrib, isya yang sebangsa 4 rakaat dan 3 rakaat itu terdapat 2 kali tasyahud. Maka di situ juga terhitung 6 kali di rakaat keduanya itu, di tasyahud pertamanya itu dihitung 6 kali takbir. Maka total semuanya terdapat 94 takbir. Subuh 11 kali, duhur 22, asar 22, maghrib 17, dan isya 22 kali takbir. Kemudian watis'u tasyahudatin, dan di dalam sholat juga terdapat 9 kali tasyahud. Benar, sholat subuh itu kan hanya ada 1 kali tasyahud, yaitu tasyahud akhir, hanya tasyahud akhir. Kemudian sholat duhur 2 kali, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Demikian juga sholat asar 2, sholat maghrib 2, sholat 4 2. Jadi total semua ada 9. Ya kan ada 5 waktu. Kemudian wa asyru taslimatin. Di dalam sholat juga itu terdapat 10 kali salam. Sholat fardu. Ya, salam ke kiri dan ke kanan itu dihitung 2. Salam ke kiri 1, salam ke kanan 1, salam ke kiri 1, jadinya 2. Jadi total salam di dalam rakaat sholat fardu, di dalam 5 waktu sholat fardu itu terdapat 10 kali salam. Nah, kemudian di dalam sholat fardu juga itu terdapat wasalasun wa mi'atun wasalasun wa khamsuna, terdapat 153 kali tasbihatan tasbih.
Tasbih apa? Yaitu tasbih ketika kita ruku, yang bacaannya adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu 3-3 ya, ruku 3 kali tasbih, kemudian sujud juga 3 kali tasbih. Jadi dalam satu rakaat terdapat 6 kali tasbih. Terdapat 9 kali tasbih, karena kita di sujud itu 2 kali ya di setiap rakaat. Makanya 9 kali tasbih. Jadi totalnya itu bisa 153 kali tasbih. Masya Allah, sebenarnya kalau kita melihat dari segi syariat Islam, dari titik-titik syariat Islam, bahwa umat muslim ini sangat beruntung, karena menurut kepercayaan syariat Islam mengatakan bahwa seperti bacaan tasbih, seperti bacaan doa itu sebenarnya keberkahan selalu kita dapati, selalu kita dapat di luar pahala sholat itu sendiri. Kita selalu mendapatkan pahala-pahala yang ada di setiap bacaan sholat. Masya Allah, mulai dari tasbih, takbir, doa untuk kita, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun wa ishruna. Jadi jumlah rukun di dalam sholat, artinya sholat fardu, itu ada 126 rukun. Rukun sholat. Rukun itu adalah perkara yang harus kita kerjakan. Seperti apa rukun itu? Seperti bacaan Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam ke kanan, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa jumlah dari rukun sholat itu ada 18. Nah, dan jumlah keseluruhan dari rukun sholat itu ada 126 rukun. Masya Allah. Kalau memang kita perhatikan bahwa wa arkanu sholati thamaniyata asyara, rukun-rukun sholat itu terdapat 18 rukun, mulai dari niat, qiyam ma'al qudrati, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dan lain-lain. Kayak gitu, ada 18. Nah, kalau kita hitung, ini seperti sudah dirangkum tadi, bahwa rukun sholat itu terdapat 126 rukun setiap rakaatnya. Kita total ya, 17 rakaat terdapat 126 rukun. Nah, ini khusus sholat subuh, ini secara keseluruhan. Sholat subuh, asar, duhur, asar, maghrib, isya itu terdapat 126 rukun. Nah, khusus di sholat subuh itu terdapat 30 rukun. Karena hanya sholat subuh kan hanya 2 rakaat, makanya wajar rukunnya hanya 30. Kemudian di dalam sholat maghrib terdapat arba'una, itnani wa arba'una, terdapat 42 rukun. Wajar lebih besar dari sholat subuh, karena jumlah sholat maghrib itu 3 rakaat. Kemudian wafi rubaiyati, di dalam sholat yang berbilang 4 rakaat seperti duhur, asar, dan isya, itu terdapat arba'atun wa khamsuna ruknan, terdapat 54 rukun. Itu Masya Allah ya hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan fardu. Fardu itu adalah perkara yang memang wajib kita kerjakan di dalam sholat. Ini bukan perkara sunnah, juga bukan hayat, tapi perkara yang sangat wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan rukun di dalam sholat, otomatis sholat kita tidak sah, batal, dan wajib kita mengulangi sholat kita. Kemudian di sini ada makalah yang menjelaskan tentang orang yang punya uzur di dalam sholat. Artinya ketika dia hendak melaksanakan sholat, ajaza, dia tidak mampu untuk anil qiyami, untuk berdiri. Artinya ketika dia punya penyakit demam tinggi, akhirnya untuk berdiri melaksanakan sholat pun dia tidak mampu, maka keringanan di dalam syariat Islam menganjurkan untuk sholat jalisan, sholat secara duduk. Gitu. Kalau kita tidak mampu secara berdiri, boleh kita duduk. Karena berapa tahun yang lalu itu saya jujur sholat taraweh momen bulan Ramadan itu ada orang tua kita di sini yang memang
tidak mampu untuk berdiri sholat, akhirnya dia bawa kursi dari rumah, ikut sholat di masjid dengan cara duduk. Masya Allah, kayak gitu ya. Memang seperti itu, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan ketika kita hendak sholat kemudian kita tidak menemukan air, artinya mengalami krisis air, kekeringan, kita tetap harus sholat dengan cara bertayamum, pengganti air dengan debu. Demikian juga sholat, jika tidak mampu dengan berdiri maka kita disuruh duduk. Nah, ini ada juga waman ajaza anil julusi. Terus bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu sholat dengan cara duduk? Sholat mutaji'an, maka dia sholat dengan berbaring, kayak gitu. Boleh berbaring, mungkin sakit parah sekali, maka dia boleh berbaring. Adapun orang yang berbaring itu kadang tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, tangan, kaki, tapi dia punya isyarah, dia merasakan pergerakan di sekitarnya, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan instingnya, karena memang ini sudah di luar kendali, di luar kemampuannya dia, seperti itu. Nah, inilah Masya Allah pasal yang kita jelaskan pada pagi hari ini, karena selain berbicara tentang bilangan-bilangan di dalam sholat, juga berbicara tentang dispensasi bagi orang yang tidak mampu berdiri tidak mampu sholat secara berdiri, demikian tidak mampu sholat secara duduk, maka dia selalu mendapat keringanan di setiap tahapnya. Tidak mampu berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Itulah salah satu hikmah yang kita dapati pada pagi hari ini. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap sholat. Bahkan ketika kita lupa atau ketiduran untuk melaksanakan sholat, biasanya sholat subuh nih ketiduran, maka kita wajib mengqadha. Mengqadha itu adalah menggantikan sholat kita di waktu yang lain. Seperti sholat subuh kita tinggalkan tadi, boleh waktu duhur kita sekalian qadha, mengganti sholat subuh tadi. Artinya dari niat usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala diubah menjadi qadhaan lillahi ta'ala. Itu dalam niat sholat qadha. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini, yang mana penuh harapan semoga apa yang kita dapati pada pagi hari ini kiranya selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.